Nama saya Rohidin SPD di SMP 13. Saya bertindak sebagai PKS kurikulum. Kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 13. Belum, hanya sebagian aja yang sudah mulai menggunakan, tapi belum digunakan secara menyeluruh. Ya, memang kendalanya cukup banyak karena banyak faktor yang menjadi kendala. Jadi kami baru menggunakan kurikulum 2013 saja. Untuk peraturan PPDB masih menggunakan yang lama, tapi kadang-kadang yang zonasi itu ya tergantung sikon sih. Contoh kalau seandainya yang zonasi udah masih kosong, yang luar juga masih bisa masuk. RPP semuanya udah menggunakan yang satu lembar. RPP satu lembar. Kemarin sudah ujian sekolah, jadi udah 2 tahun karena ujian nasional udah nggak ada. Tahun kemarin dan tahun sekarang juga diadakan ujian sekolah dengan soal yang dibuat oleh guru mata pelajaran dan gugus, kerjasama dengan gugus. Belum, nanti bulan September insya Allah, cuma kendalanya di sekolah kami terkendala dengan komputer, jadi masih menumpang. Sebenarnya untuk tahun sekarang, kalau seandainya bulan Juli itu dikirim, insya Allah bisa mandiri. Cuma karena ini belum dikirim, jadi kami terpaksa menumpang dulu. Tapi insya Allah kalau seandainya datang bulan Juli, mungkin September kami udah bisa mandiri untuk AKM itu. Kalau yang untuk Merdeka Belajar, memang kami belum mengadakan IHT, belum sosialisasi dengan Dewan Guru. Dan dari pihak pengawas juga belum mengadakan sosialisasi. Itu aja yang menjadi kendalanya. Jadi kami hanya penjajakan aja, karena yang punya kewenangan nanti kan mungkin harus ada koordinasi dengan pengawas. Jadi belum ada IHT tentang kurikulum yang Merdeka Belajar itu. Ya, insya Allah tahun depan bisa dilaksanakan tahun ajaran baru 2021-2022. Kami melaksanakan pembelajaran kombinasi, yaitu daring dengan luring. Dan bahkan juga ada yang si jungjung, jadi ada guru yang berkunjung ke rumah siswa, tapi hanya beberapa guru aja, tidak semua guru. Jadi selain daring, ada beberapa guru yang melaksanakan luring juga, dan ada siswa yang luring juga karena mereka terkendalanya, satu tidak punya HP, yang kedua kuotanya terbatas, dan yang ketiga kalau sinyal nggak ada ya terpaksa mereka datang ke sekolah untuk mengambil materi pelajaran. Sama kombinasi, ada yang online, ada yang offline juga.
Insya Allah ini kan teknologi ya. Ternyata dengan COVID ini kita bisa mengambil hikmah bahwa dulu siswa itu dilarang membawa HP. Tapi ternyata dengan HP, dengan media ini, khususnya dengan tes ataupun materi pelajaran bisa diberikan melalui media daring. Jadi insya Allah tidak akan kami tinggal. Perkenalkan, nama saya Yuli Aulia Saptika. Saya ngajar di SMP Negeri 2 Ciamplas dan SMP 3 Ciamplas. Kebetulan saat ini dipercaya untuk mengajar kelas 7 dan kelas 8. Ya, sejujurnya ya, kami itu untuk kurikulum Merdeka Belajar ini masih awam gitu, masih jarang mendengar apa sih Merdeka Belajar itu. Nggak kayak waktu kurikulum 2013 kan sudah disahkan oleh pemerintah, ada terus-terusan pelatihan kepada guru ya, pengenalan seperti apa kurikulum 2013 itu. Nah, untuk Merdeka Belajar ini malah jarang gitu ya mendengar apa sih Merdeka Belajar itu, terus kita ke siswa itu harus bagaimana, apa aja komponen-komponennya. Jujur itu belum mendapatkan ilmu sejauh itu untuk Merdeka Belajar. Hanya pernah mendengar untuk Merdeka Belajar itu ada yang namanya AKM. Nah, di kalangan sekolah itu yang sedang booming itu sekarang hanya AKM aja. AKM aja itu pun belum terrealisasi karena terganggu oleh COVID kan ya. Jadi belum terrealisasi AKM juga sampai sekarang. Jadi guru-guru juga masih belum tahu Merdeka Belajar itu apa. Tahunya aja AKM. Pas baca-baca pernah, oh AKM itu termasuk ke dalam Merdeka Belajar. Jadi belum lebih mengenal Merdeka Belajar itu apa, komponennya itu seperti apa. Jadi AKM aja yang sekarang booming di kalangan sekolah itu, AKM aja, yang lainnya belum. Iya, masih menerapkan. Ya mungkin pas sebelumnya kan kita belajar secara langsung ya di kelas secara langsung. Jadi di situ bisa berdiskusi secara langsung dengan siswa, menjelaskan, tanya jawab, saling berdiskusi. Jika siswa ada yang tidak mengerti pasti langsung menanyakan. Tapi kalau sekarang PJJ ya jarak jauh, siswa juga agak sulit untuk berdiskusi dengan guru karena beberapa kendala. Mereka yang tidak mempunyai kuota terlalu memungkinkan untuk terus-menerus berkomunikasi kan, terus yang tidak mempunyai HP, jadi ada siswa yang tidak sama sekali belajar karena dia tidak punya HP. Terus perbedaannya sangat jauh dari sebelumnya dengan saat ini sedang pembelajaran PJJ. Juga harus lebih pintar ya untuk menyiapkan media, untuk menyiapkan pembelajaran saat PJJ, karena kan kalau PJJ itu guru harus benar-benar menyiapkan materi agar lebih mudah dimengerti oleh siswa tanpa langsung guru menjelaskan. Kan kalau di kita nggak mungkin, cuman ya karena sinyalnya yang jelek, karena kuotanya yang terbatas, jadi kita
pasti ngasih materinya itu berupa materi yang di PDF-kan atau di PowerPoint-kan atau dibuat video gitu. Jadi harus membuat materi semenarik mungkin, dan itu membuat waktu yang lumayan ya, waktu lumayan, terus kreativitas guru juga di situ dituntut sekali untuk memberikan materi yang mudah dipahami oleh siswa. Ya, Google Classroom, WhatsApp. Pernah ya, karena kan kita tempat tinggalnya ya di sini hanya tidak memungkinkan, belum pernah sama sekali. Ada yang offline, mereka datang langsung ke sekolah. Jadi di sini kita membuat dua, ada yang daring dan luring. Jadi jika ada siswa yang tidak mempunyai kuota atau punya HP tapi HP-nya rusak, mereka datang ke sekolah untuk mengikuti ujian. PP sendiri, nah kita juga sebenarnya belum pernah, jujur ya saya sendiri karena mungkin nggak tahu guru baru, jadi belum punya link ke mana, belum pernah gabung ke MGMP, jadi belum pernah tahu gitu. Sekarang RPP darurat yang saat COVID itu yang betul itu seperti apa, belum pernah tahu gitu. Jadi itu aja, cari-cari RPP bahannya di internet, terus di teman-teman yang lainnya. Berbeda dengan RPP yang sebelumnya ya. Jika yang sebelumnya itu dicantumkan kan kayak indikatornya lengkap lah, komponennya itu lengkap. Tapi kalau yang COVID sekarang itu lebih simpel gitu. Malah satu lembar kan sekarang ya lebih simpel dari yang biasanya ya, lebih simpel. Juga kata-kata bahasa sendiri sih kalau sekarang buat yang kemarin ada supervisi yang buat RPP yang COVID ini, bahasanya juga kadang bahasa sendiri gitu ya kan, karena ya darurat lah. RPP itu memang acuan kita untuk mengajar ya, tapi kalau di kelas ya kembali lagi kepada guru. Tentunya ada, kalau kelas 7 kan itu dia masa dari SD kan ke SMP, dia belum terbiasa dengan suasana belajar di SD dan SMP kan, jadi kita cara memperlakukan mereka juga berbeda ya, cara memberikan materinya juga sedikit berbeda, pelan-pelan lah kalau ke anak kelas 7 itu ya, nggak langsung kayak ke kelas 8. Ke kelas 8 kan mereka sudah terbiasa di kelas 7-nya. Oh, belajar di SMP ini seperti ini loh, bukan kayak anak SD. Jadi kalau ke kelas 8 itu agak terlalu di-hook gitu. Kalian harus gini. Nggak kayak ke kelas 7 gitu, rada terlalu agak di apa sih ya? Di wow gitu ya. Kalau kata bahasa sekarang mah digaskeun lah. Kalau kelas 8 mah nggak kayak kelas 7 ya. Rada pelan-pelan, rada santai. Ritmenya seperti itu sih kalau ngajar kelas 7 dan kelas 8. Nah, kalau kelas 8 mah udah biasa sih ya. Dan kelas 7 juga mungkin sudah kenal dengan saya seperti apa gitu. Jadi tidak terlalu kaget mereka. Kemungkinan akan diterapkan, soalnya dari persiapan sekolahnya juga kan memang AKM itu harus ada sarana dan prasarana juga yang memadai ya Teh ya. Nah, sekarang sekolah juga sudah mulai menyiapkan komputer, alat-alat yang nanti diperlukan, terus buku-buku yang menunjang nanti persiapan AKM juga sudah disiapkan dari sekarang Teh.
jadi harus lebih melek IT ya. Jadi Kak awalnya jarang ngutak-ngatik materi di PPT, sekarang harus memaksakan untuk bisa menampilkan materi di PPT karena biar menarik gitu teh ya. Terus siswanya juga kan mereka harus dipaksa untuk melek IT juga. Misalkan asalnya di handphonenya tidak memiliki aplikasi untuk membuka Word, PDF yang kayak gitu. Sekarang kan mereka dipaksa untuk mempunyai aplikasi itu untuk bisa membukanya. Terus di guru juga belajar untuk membuat Google Form. Jadi ulangan-ulangan itu melalui link yang diberikan lewat Google Form gitu ya Teh ya. Terus siswanya juga jadi lebih mudah kalau ujian kan lewat itu nanti nilainya mereka langsung lihat hasilnya ada. Terus mereka awalnya yang di handphonenya itu tidak mempunyai Gmail, sekarang harus memasang di handphonenya biar kan kalau Google Form itu harus ada ya Teh ya link Gmailnya, biar kebuka mereka dipaksa untuk memasangnya untuk login ke Gmail itu. Jadi mereka lebih agak melek IT juga, sama gurunya juga harus lebih melek IT. Kesulitannya tentu banyak sekali. Yang paling sulit adalah mencari siswa yang hilang teh. Sinyal, kuota juga ya. Ya kalau gurunya sih aman-aman saja. Kalau masalah kuota, misalkan kuota sinyal oke lah. Nah ini yang kesulitan yang paling sulit sekali itu adalah mengkoordinasi siswa yang tidak ada karena apa? Karena tidak mempunyai HP, apa karena kemana gitu. Nah itu kesulitan yang paling sulit saat PJJ itu mencari siswa yang tidak ada. Selain kalau sinyal sama HP ya itu memang yang utama gitu. Tapi itu yang lainnya itu mencari siswa yang tidak ada itu harus kemana mencarinya teh? Sangat tidak efektif, apalagi di pedesaan seperti ini ya, tidak efektif sekali. Mungkin hanya bagi 1-2 siswa saja yang benar-benar mereka mengikutinya dengan fasilitas yang ada, dengan mereka karena mereka yang rajin, yang usaha, tapi selebihnya tidak efektif sekali. Pernah sering banyak ada orang tua yang protes ke sekolah datang bilang gurunya tidak memberikan tugas, terus siswanya sering mengerjakan tugas tapi nilainya tidak ada. Nah, di situ ada miskomunikasi antara orang tua dan guru. Yang pertama, si siswa mempunyai HP, dia memiliki kuota yang cukup, tapi dia tidak mengerjakan tugas karena main game. Tapi bilang ke orang tuanya dia mengerjakan tugas. Nah, di situ jadi ada miskomunikasi. Orang tua datang ke sekolah menyalahkan sekolah, padahal si anaknya tidak mengerjakan tugas gitu. Terusnya sering nanya ke temennya, siapa yang rumahnya deket sama ini nih, boleh misalkan kerja kelompok sama temennya yang deket rumahnya, yang punya HP boleh, tapi dia yang tidak punya HP boleh gabung ke temennya yang punya HP. Terus kita itu agak terbantu ya teh pas semester pas melakukan penilaian tengah semester. Di situ kan ada raport ya, diberikan raport. Nah di situ sedikit terbantu dan anak-anak banyak datang ke sekolah karena nilainya yang kosong. Nah jadi kita berikan nilai yang kosong kepada siswa yang sama sekali tidak pernah mengikuti tugas. Nah di situ membuat mereka tertarik untuk datang ke sekolah. Nah di situ jadi rada terbantulah sampai saat ini. Jadi banyak siswa yang meminta tugas untuk memperbaiki nilainya. Nah sesuai, saya agak menarik nih pertanyaan dari Teteh untuk memilih meninggalkan semua metode pembelajaran saat online atau masih menerapkan saat pembelajaran offline nanti ya.
Jadi Iya. dari pertanyaan Teteh saya berencana bahwa saat pengumpulan tugas semester 1 nanti kan pasti siswanya yang baru lagi ya. Untuk memaksa anak melek IT lagi, kayaknya nanti akan ada tugas-tugas yang dikirim melalui email ya, melalui email biar mereka mengerti sedikit demi sedikit, karena kan nanti mereka nanti ke jenjang lebih atas lagi, pasti mereka dituntut untuk bisa itu. Apalagi kan sekarang di SMP tidak ada untuk mata pelajaran IT ya, TIK itu tidak ada. Jadi sepertinya memang dari guru mapel sendiri yang harus bisa sebisa mungkin membuat mereka untuk melek IT. Setiap ya benar ada untungnya juga.